Novela audio Menara Kosmik berlanjut lagi di part ke-81 dengan judul kali ini Usahanya Terbayar Lunas. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Menara Kosmik 81. Seorang pembunuh naga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah Kaisar Putih berubah muram. Ekspresinya berubah cepat, bergantian antara hijau dan merah, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Leluhur, apa itu pembunuh naga? Tanya seorang pelayan Tau muda yang berdiri di samping Kaisar Putih dengan bingung. Seorang pembunuh naga, Kaisar Putih tidak langsung menjawab, malah termenung. Setelah beberapa lama, ia tersadar dari lamunannya. Kemudian, ia tiba-tiba memberi perintah, segera pergi dan beritahu Xiao Xiangyang untuk memberitahu semua kontestan dari Tanah Suci Fufeng bahwa mereka tidak boleh tampil terlalu gemilang dalam kompetisi. Hah, kenapa begitu? Tanya pelayan Tau muda itu, benar-benar bingung. Cukup omong kosongnya, segera lakukan apa yang kukatakan, bentak Kaisar Putih dengan tidak sabar. Baik, leluhur, aku akan segera pergi. Pelayan Tau muda itu mengangguk, badannya berkedip dan menghilang dalam sekejap. Aduh, aku tak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, para pembunuh naga itu akan muncul kembali. Sepertinya malapetaka besar langit dan bumi benar-benar sudah dekat. Kaisar Putih menatap langit, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, jauh di dalam kehampaan di atas arena. Di atas awan putih yang luas, 5 orang berdiri dengan gagah. Kelimanya adalah pemuda berbalut baju zirah dan helm emas. Meskipun tampak muda, mata mereka memancarkan cahaya purba yang aneh. Pada saat yang sama, aura yang terpancar dari kelima orang itu menggetarkan bumi. Bahkan menyebabkan kehampaan di sekitarnya terus-menerus runtuh dan terdistorsi. Bos, sepertinya ada yang diam-diam mengamati kita. Tepat ketika Kaisar Putih diam-diam memata-matai menggunakan cermin pengamat langit, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa, biarkan dia melihatnya jika dia mau. Itu tidak akan memengaruhi kita sama sekali. Mendengar ini, pemimpin itu melirik ke arah gunung belakang Tanah Suci Fufeng dan tersenyum acuh tak acuh. Bos, siapa sebenarnya yang akan kita bunuh kali ini? Pria itu terus bertanya. Aku juga tidak tahu. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Hah, bukankah kau bilang tuan sendiri yang memberi perintah agar kita membunuh orang? Kenapa kau bahkan tidak tahu siapa targetnya? Tanya pria itu bingung. Karena orang itu variabel, bahkan tuan pun tidak bisa menyimpulkan identitas aslinya. Dia hanya memperkirakan secara kasar bahwa dia akan muncul di kompetisi ini. Pemimpin itu berpikir sejenak dan akhirnya menjawab dengan jujur. Hah, dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, bagaimana kita bisa tahu siapa variabelnya? Seru pria itu, cukup tertekan. Omong kosong. Variabel secara alami adalah seseorang dengan bakat tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Saat itu, kita hanya perlu melihat siapa yang tampil terbaik dalam kompetisi, dan kita akan tahu siapa dia, teriak pemimpin itu. Bagaimana jika kita salah, gumam pria itu. Lebih baik membunuh yang tidak bersalah daripada membiarkan yang bersalah bebas. Mendengar ini, mata pemimpin itu berkilat dingin, dan dia berteriak mengancam. Ya, bos benar, jika variabel itu terus ada, siklus Dao Surgawi tidak akan bisa berjalan normal di masa depan. Benar, sebagai pembunuh naga, kita harus menjaga agar Dao Surgawi tetap beroperasi normal di sini. Di arena, di area kosong di sebelah kanan, Qin Feng sedang duduk di kursi, beristirahat dengan mata tertutup. Dia kurang tertarik dengan kompetisi di atas panggung. Baginya sekarang, kompetisi di atas panggung seperti ayam yang saling mematuk. Hah, saat itu, Qin Feng tiba-tiba merasakan sesuatu. Seolah-olah seseorang diam-diam mengawasinya. Qin Feng segera membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Namun setelah mengamati area yang luas, dia tidak menemukan apapun. Dengan pikiran, Qin Feng segera mengaktifkan mata ilusi sejati 5 elemen dan melanjutkan pemindaian. Dia dengan hati-hati mengamati seluruh area kompetisi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Jadi Qin Feng bersandar di kursinya dan segera menatap langit. Hah, ada apa dengan awan putih itu? Kenapa tertahan di sana, tidak bergerak sama sekali? Setelah beberapa saat, Qin Feng tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Awan putih raksasa menggantung jauh di dalam kehampaan, benar-benar diam. Awan putih lain di sekitarnya terus melayang, terdorong oleh angin. Meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang.
Awan itu tak luput dari mata sejati penembus ilusi 5 elemen milik Qin Feng. Semua awan putih itu bergerak. Hanya satu yang tetap diam, ini tidak normal dan ada sesuatu yang salah. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera mengaktifkan mata sejati penembus ilusi 5 elemennya secara maksimal, memfokuskan pandangannya pada awan putih itu. Namun, tepat saat pandangannya mencapai tepi awan putih, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat dan mengerikan tiba-tiba meledak dari awan putih, menghancurkan pandangannya. Mata Qin Feng perih hebat, hampir membuatnya meneteskan air mata darah. Gawat, pikiran Qin Feng bergetar hebat, dan ia segera menutup matanya, tak berani melihat lebih lama lagi. Awan putih itu sungguh aneh. Sepertinya di dalamnya terdapat makhluk purba yang mengerikan, bahkan melihat ke dalamnya pun akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Terlebih lagi, barusan, ketika penglihatannya runtuh, ia benar-benar merasakan krisis hidup mati yang hebat. Seolah-olah jika ia melangkah lebih dalam lagi, ia akan menderita pukulan telak. Ini adalah indera keenam seorang kultivator. Ia telah lolos dari kematian berkali-kali sebelumnya berkat indera keenam ini. Pasti ada ahli super kuat yang bersembunyi di awan putih itu, dan aku jauh dari mampu melawannya. Qin Feng memejamkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi siapa gerangan yang begitu bosan bersembunyi di sana dan diam-diam menyaksikan persaingan antara para murid dari 3 tanah suci. Setelah berpikir lama, Qin Feng masih belum menemukan petunjuk. Wosh! Saat itu, sosok yang familiar tiba-tiba muncul seolah terbang, tiba di hadapan Qin Feng. Pendatang baru itu tak lain adalah Xiao Tishan. Kalian bertiga, cepat ikut aku, ada hal penting yang harus kubicarakan. Xiao Tishan memberi isyarat kepada Qin Feng, Xiao Liang, dan Xiao Wu. Baiklah, mereka bertiga berdiri dan mengikuti Xiao Tishan ke tepi alun-alun. Patriark, apa yang membawamu ke sini? Tanya Xiao Liang. Kita bicarakan nanti. Xiao Tishan dengan santai membentuk segel tangan, dengan cepat menciptakan perisai pertahanan yang kuat di sekeliling mereka. Lalu ia berkata dengan serius, aku baru saja menerima pesan dari Tuan Suci, yang menginstruksikan kita untuk menyembunyikan kemampuan kita yang sebenarnya dalam kompetisi mendatang dan tidak terlalu bersinar. Ah, kenapa begitu? Mereka bertiga terkejut. Logikanya, kompetisi ini krusial, karena menyangkut pemeringkatan ulang 3 tanah suci dan pembagian keuntungan di masa mendatang. Bukankah seharusnya Tuan Suci, Xiao Xiangyang, mendorong semua orang untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka dan berjuang meraih kemenangan? Mengapa ia malah menyuruh mereka melakukan yang sebaliknya? Aku juga tidak tahu detailnya. Xiao Tishan menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut. Karena ini permintaan Holy Lord, kita hanya bisa menuruti perintahnya. Ya, kami mengerti. Xiao Liang dan Xiao Wu mengangguk bersamaan. Hanya Qin Feng yang tetap diam. Ia bertekad untuk memenangkan kejuaraan kali ini, bagaimana mungkin ia menyembunyikan kemampuannya? Apa yang akan terjadi pada benih Void Dao jika ia benar-benar kalah? Xiao Jun, apa kau ingat apa yang kukatakan? Melihat Qin Feng terdiam, Xiao Tishan bertanya lagi dengan keras. Ya, aku ingat. Qin Feng mengangguk. Setelah berbicara, ia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ia masih harus mencari Xiao Xiangyang nanti untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Waktu berlalu dengan tenang. 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya, giliran Qin Feng naik ke panggung. Qin Feng dengan cepat mendarat di arena. Seketika, sesosok jangkung mengikuti dari belakang. Orang ini adalah lawan Qin Feng dalam pertandingan ini, Li Daqiang. Li Daqiang berasal dari tanah suci Qingchuan dan cukup kuat, telah mencapai tahap awal tingkat ke-6 alam Xuanzun. Ia hanya berdiri di sana, bagaikan pedang terhunus, ketajamannya terungkap sepenuhnya. Qin Feng, di sisi lain, tetap rendah hati, tampak seperti seorang cendekiawan biasa berwajah pucat. Wah, namamu Xiao Jun, kan? Tepat saat Qin Feng menoleh, Li Daqiang juga segera menoleh, matanya dipenuhi rasa jijik saat ia berteriak. Ya, Qin Feng mengangguk. Haha, nak, kau hanyalah seorang Xuanzun tingkat ke-5 tahap akhir, sama sekali bukan tandinganku. Lebih baik kau mengaku kalah saja agar tidak menderita nanti, teriak Li Daqiang dengan arogan. Qin Feng saat ini sedang menyamar sebagai Xiao Jun, jadi tidak pantas baginya untuk terlalu mencolok. Hanya alam Xuanzun tingkat ke-5 tahap akhir yang terlihat. Mengaku kalah itu mustahil. Mari kita lihat siapa yang benar-benar mampu, kata Qin Feng dengan tenang.
kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mah tei itu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lidah Qiang meraung, badannya kabur saat ia menerjang Qin Feng bagai kilat. Melihat ini, Qin Feng juga bergegas keluar. Duar duar duar. Keduanya bertukar pukulan, tangan mereka beradu dengan sengit. Pertarungan itu tampak sangat intens, tetapi kenyataannya, Qin Feng hanya menggunakan 30-40% dari kekuatannya. Jika tidak, pukulan sekuat tenaga dari Qin Feng akan membuat lidah Qiang hancur berkeping-keping. Kakak senior Li, ayo. Xiao Jun, ayo. Saat keduanya bertarung dengan sengit, para kultivator yang menonton dari bawah panggung bersorak keras. Namun, hampir semuanya berasal dari Tanah Suci Qinchuan. Hanya beberapa murid dari Tanah Suci Fu Feng yang berteriak memanggil Qin Feng. Qin Feng tetap tenang, bermanuver bersama lidah Qiang di arena. Sesekali, ia akan menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dengan begitu, kemenangannya nanti tidak akan terasa begitu tiba-tiba. Waktu berlalu dengan tenang, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Melalui periode usaha ini, Qin Feng akhirnya menang melawan lidah Qiang dengan kesulitan yang luar biasa. Ia menang hanya dengan setengah langkah, membuat lidah Qiang terlempar jauh hanya dengan satu pukulan. Lidah Qiang terbanting keras ke tepi arena, terbaring di sana, tak mampu bangun untuk waktu yang lama. Terima kasih atas konsesinya. Qin Feng menangkupkan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Lidah Qiang mendengus dingin, melompat dari tanah, dan melompat keluar arena dengan penuh kebencian. Xiao Jun memenangkan pertandingan ini. Segera, seorang tetua sekte luar yang memimpin pertandingan mengumumkan hasilnya dengan lantang. Qin Feng, terengah-engah, melompat dari panggung dan diam-diam berjalan menuju area istirahat. Sesaat kemudian, Dewa Pisau Kecil, Dewa Pisau Kecil. Tiba-tiba, serangkaian sorakan dan teriakan menggelegar terdengar dari arah arena kedua. Qin Feng, yang mendengar ini, segera melihat ke arah suara itu. Ia mendapati seorang pemuda, berusia sekitar 20 tahun, berdiri di arena kedua. Ia mengenakan jubah brokat awan yang megah, wajahnya seputih giok, bibirnya merah dan giginya putih, alisnya seputih pedang, dan matanya cerah, ia sangat tampan. Sebilah pedang berharga, simbol status, tergantung di pinggangnya, menunjukkan latar belakangnya yang luar biasa. Orang ini adalah salah satu yang paling difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan. Murid senior Tanah Suci Qinchuan, Si Tuao. Sesuai dengan namanya, orang ini memang sombong. Ketika ia memandang yang lain, tatapannya penuh kecurigaan. Sepertinya tak seorang pun di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya. Wus! Saat itu, lawan Si Tuao melompat ke atas panggung. Ia adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah seorang murid inti Tanah Suci Fu Feng. Pria ini bernama Li Haolin, dan kekuatannya luar biasa, mencapai puncak alam Xuanzun tingkat ke-6. Di antara semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, ia dianggap memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Kompetisi dimulai. Pada saat ini, tetua-ketua yang berdiri di samping arena berteriak keras. Saudara Situ, tolong beri saya pencerahan. Li Haolin melirik Si Tuao dengan ekspresi serius, menangkupkan tangannya, dan membungkuk sedikit. Namun, menghadapi busur Li Haolin, Si Tuao bahkan tidak mengangkat matanya, masih menatap langit, dan berkata dengan senyum dingin, "Kau bukan tandinganku, akui kekalahanmu dengan patuh dan turun dari panggung." Mendengar ini, ekspresi Li Haolin langsung berubah sangat buruk. "Saudara Situ, aku akui kau memang sangat kuat, tetapi aku, Li Haolin, juga tidak terbuat dari tanah liat. Aku meminta saudara Situ untuk bergerak dan biarkan aku melihat keterampilanmu yang luar biasa." "Haha, kau ingin melihat keterampilanku yang luar biasa? Kau pantas." Mendengar ini, Si Tuao tersenyum meremehkan. "Ini keterlaluan." Li Haolin murka mendengar ini. Begitu ia berbicara, badan Li Haolin mengabur, dan ia melesat bagai kilat. Secepat guntur, ia langsung tiba di depan Si Tuao, mengangkat tangan kanannya, dan menghantamkan pukulan kuat ke kepala Si Tuao. Krak, namun sesaat kemudian, jeritan melengking tiba-tiba menggema di seluruh arena. Li Haolin cepat saat menyerbu, tetapi lebih cepat lagi saat ia melesat. Tak seorang pun bisa melihat dengan jelas bagaimana Si Tuao bergerak. Hanya bilah cahaya keemasan yang menyilaukan melintas. Li Haolin menjerit saat ia melesat, menghantam tepi arena dengan keras.
Sebuah luha panjang berdarah muncul di pinggangnya, darah menyembur keluar. Bahkan beberapa potong ususnya berceceran. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari dewa pisau kecil yang legendaris, kekuatannya sungguh luar biasa. Ya, aku bahkan tidak melihat serangan itu dengan jelas. Saudaraku, apakah kau melihat si Tuao menghunus pedangnya? Tidak, aku hanya melihat kilatan cahaya keemasan, dan Li Haolin terpental. Satu kata, luar biasa. Setelah hening sejenak, area di bawah arena meledak dalam gemuruh yang memekakkan telinga. Teriakan dewa pisau kecil melonjak seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah. Aku menyerah. Li Haolin berjuang untuk berdiri, berteriak lemah. Sampah. Si Tuao menggelengkan kepalanya dan dengan anggun melompat keluar dari arena. Dewa pisau kecil, dewa pisau kecil, dewa pisau kecil. Kerumunan di bawah kembali meledak dalam gemuruh yang memekakkan telinga. Bibir si Tuao sedikit melengkung, seperti seorang jenderal yang menang, dengan kepala tegak, melangkah kembali ke tempat peristirahatan. Begitu dia duduk, beberapa murid tanah suci Qingchuan segera mengelilinginya. Yang satu memijat bahunya, yang lain memukul kakinya. Seolah melayani leluhur. Melihat ini, Qin Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala sambil tersenyum masam dan mengalihkan pandangannya. Ia mengakui bahwa si Tuao memang cukup terampil. Meskipun si Tuao mengenakan artefak magis yang dapat menyembunyikan auranya, Qin Feng, dengan mata sejati pemecah ilusi 5 elemen yang aktif, masih dapat melihat tingkat kultivasi sejati orang itu dalam sekejap. Ia telah memasuki tingkat kedua alam kaisar mendalam. Tingkat ini memang menantang surga dibandingkan dengan murid-murid pesaing lainnya. Namun, itu masih belum menarik perhatian Qin Feng. Lebih jauh lagi, keterampilan si Tuao dalam ilmu pedang juga cukup mendalam, telah mengolah 6 lapis niat pedang. Tetapi di depan Qin Feng, itu masih belum cukup. Jika Qin Feng benar-benar ingin membunuhnya, satu serangan sudah cukup. Di atas kehampaan, di atas awan putih yang tak bergerak itu, 5 pemuda dengan helm dan baju sirah emas mengamati semuanya. Bos, bakat anak itu tak tertandingi, dan kekuatannya luar biasa. Apakah dia yang kita cari? Tanya salah satu pria itu, sambil menatap pemuda di depan. Pemuda di depan itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Jangan terburu-buru dan kita amati saja. Baiklah, pria itu mengangguk, meringis jijik. Dengan tingkat keahliannya, dia berani menyebut dirinya dewa pisau kecil. Aku bisa menghabisi sampah seperti dia hanya dengan sekali tarikan napas. Tepat ketika kompetisi akbar antar murid dari 3 tanah suci sedang berlangsung, di puncak gunung belakang. Tanah suci Fufeng, di paviliun yang sangat besar, Kaisar Putih duduk menatap ke kejauhan, seolah menunggu seseorang. Tiba-tiba, 2 sosok perkasa dengan cepat datang dari cakrawala yang jauh. Kecepatan mereka luar biasa, hampir dalam sekejap, mereka mencapai tujuan dan mendarat dengan mantap di paviliun. Pendatang baru itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak berusia 70-an, mengenakan jubah ungu yang megah. Meskipun rambut dan janggutnya putih seluruhnya, kulitnya sehalus bayi. Ia memiliki wajah yang awet muda meskipun rambutnya putih, memancarkan aura keanggunan dunia lain. Ia membawa sebotol anggur di pinggangnya, sesekali membukanya untuk meneguk beberapa teguk. Pria ini tak lain adalah Kaisar Biru Langit, kepala keluarga tanah suci Qingchuan. Wanita itu tampak berusia 30-an, mengenakan gaun istana putih panjang. Wajahnya sungguh cantik, dengan alis setipis daun willow, mata berbentuk almond, kulit seputih salju, bibir semerah ceri, dan hidung yang halus nan menawan. Terlebih lagi, ia memiliki aura yang tak tertandingi, kualitas yang begitu halus, seolah-olah makhluk surgawi telah turun ke bumi, memberikan kesan tak tersentuh oleh urusan duniawi. Kecantikan yang begitu memukau bahkan sempat membuat Kaisar Putih yang biasanya tenang tertegun. Wanita ini tak lain adalah Yun Yixue, Patriark Tanah Suci Yunmeng. Rekan Taoist Bai, kita bertemu lagi. Kaisar Biru Langit dan Yun Yixue membungkuk sedikit kepada Kaisar Putih. Haha, suatu kehormatan bagi kalian berdua untuk datang. Maafkan saya karena tidak menyapa kalian lebih awal. Kaisar Putih tertawa, tiba-tiba berdiri untuk menyapa mereka secara pribadi. Saya ingin tahu apa yang membawa kalian ke sini begitu mendesak, rekan Taoist Bai. Tanya Yun Yixue langsung. Rekan Taoist, silakan duduk dulu.
Kaisar Putih memberi isyarat agar mereka masuk. Tak lama kemudian, ketiganya duduk, tuan rumah dan tamu. Kaisar Putih mengangkat tangan kanannya, membuat segel tangan, dan menunjuk. Wus, riak menyebar di kehampaan, dan cahaya aneh berkelebat, langsung mengembun menjadi cermin purba dan lapuk. Cermin ini tak lain adalah cermin pengamat langit, manifestasi kekuatan suci Kaisar Putih. Kaisar Putih membuat segel tangan lagi dan menunjuk. Adegan dari alun-alun kompetisi agung langsung muncul di dalam cermin. Rekan Taois Bai, apa maksudnya ini? Tanya Kaisar Biru Langit, bingung. Ya, ini baru babak penyisihan. Rekan Taois Bai bersusah payah mengundang kami ke sini hanya untuk melihat ini. Yun Yixue juga mengerutkan kening tak senang. Bagi sosok setingkat leluhur mereka, waktu sangatlah berharga. Mereka biasanya mengasingkan diri di tanah suci untuk berkultivasi, berusaha mengatasi kesengsaraan dan naik ke surga sesegera mungkin. Mereka tidak punya waktu untuk mengurus urusan luar. Mereka hanya akan turun tangan ketika tanah suci menghadapi momen kritis antara hidup dan mati. Kalian berdua salah paham, harap perhatikan baik-baik kehampaan di atas alun-alun, kata Kaisar Putih sambil menunjuk ke cermin. Mendengar ini, keduanya langsung menoleh ke arah suara itu. Apa yang mereka lihat membuat ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, itu. Para pembunuh naga, di atas awan putih jauh di dalam kehampaan, 5 sosok berdiri dengan gagah. Mereka mengenakan helm dan zirah emas, memancarkan aura yang mengguncang langit dan bumi. Orang biasa, dengan mata telanjang, tak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Namun mereka tak luput dari tatapan tajam para pengamat langit. Memang, karena masalah ini sangat penting, aku buru-buru mengundang kalian berdua, sesama Taois, ke sini untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Kata Kaisar Putih dengan sungguh-sungguh. Ya, masalah ini memang tak boleh diremehkan. Jika tidak, ini akan menjadi kerugian besar bagi ketiga tanah suci kita. Kata Kaisar Biru Langit, mengangguk tegas setelah meneguk 2 teguk anggur berkualitas tinggi. Lalu, menurut pendapatmu, rekan Taois Bai, apa yang harus kita lakukan? Yun Yixue bertanya kepada Kaisar Putih, wajahnya yang cantik sedikit muram. Kaisar Putih dikenal karena akalnya, dan sebelum Kaisar Biru Langit dan Yun Yixue tiba, ia sudah punya rencana. Tanpa ragu, ia menjawab, untuk menghindari pengawasan para pembunuh naga, kita sekarang punya 2 pilihan. Oh, 2 pilihan apa? Tanya Kaisar Biru Langit dan Yun Yixue serempak. Kaisar Putih menjawab perlahan, pertama, segera hentikan kompetisi dan tunggu sampai para pembunuh naga itu pergi sebelum melanjutkannya di hari lain. Kedua, segera ubah format kompetisi dari turnamen eliminasi arena saat ini menjadi kompetisi di dalam alam rahasia. Karena aturan alam rahasia, bahkan para pembunuh naga pun tidak boleh masuk. Rekan Taois Bai benar, aku setuju. Mendengar ini, Kaisar Biru Langit tersenyum dan mengangguk, mengambil labu anggurnya, dan menyesapnya lagi. Yun Yixue merenung sejenak, lalu mengangguk pelan. Pilihan pertama jelas tidak masuk akal, karena itu adalah penyamaran yang bisa dengan mudah menyesatkan para pembunuh naga. Jika mereka marah, bahkan kita bertiga pun tak akan sanggup menahannya. Kurasa kita harus memilih pilihan kedua, segera ubah metode kompetisi menjadi acara rahasia di alam rahasia. Dengan begitu, bahkan para pembunuh naga pun tak akan bisa berkomentar. Saudara King Di, bagaimana menurutmu? Bai Di tersenyum dan mengangguk, menatap King Di. King Di bukan hanya yang terkuat di antara ketiganya, tetapi juga dewa pedang yang tersohor. Meskipun ia tipikal pemabuk, tak seorang pun berani meremehkannya. Keputusan akhir ada di tangan King Di. Baiklah, karena Suer merasa pilihan kedua lebih baik, maka mari kita pilih yang kedua. Selama Suer menyukainya, aku akan melakukan apa saja. King Di menatap Yun Yixue dengan kagum dan tersenyum, kutu kupret tua. Yun Yixue tak kuasa menahan diri untuk melirik King Di dengan genit. Bai Di, ia berpikir dalam hati, 2 kutu kupret tua ini, di usia mereka, masih saja menggoda seperti anak muda. Mereka bahkan tidak peduli untuk merahasiakannya. Baiklah, karena masalah ini sudah dibahas, berarti sudah beres. Mulai besok, kompetisi akbar kita akan berpindah ke alam rahasia, kata Kaisar Putih sambil tersenyum. Lalu bagaimana kita akan menentukan pemenangnya? Tanya Yun Yixue. Saudara King Di, bagaimana menurutmu? Tanya Kaisar Putih sambil menatap King Di. Ceguk, King Di tersedak,
menjawab dengan santai, bukankah alam rahasia tanah suci Fufengmu penuh dengan binatang iblis? Kita buat sederhana saja dan tentukan pemenangnya dengan membantai binatang iblis. Untuk perhitungan spesifiknya, kalian berdua yang tentukan. Metode ini bisa dilakukan. Kaisar Putih mengangguk. Lalu kita akan menghitung pahala para murid berdasarkan jumlah binatang iblis yang dibantai dan kekuatan mereka. Kita bisa menghitung 1 poin pahala untuk binatang iblis tingkat pertama alam Kaisar Mendalam. 2 poin untuk tingkat kedua, 3 poin untuk tingkat ketiga. 10 poin untuk binatang iblis tingkat pertama alam yang mulia mendalam, 11 poin untuk tingkat kedua. Dan seterusnya, yang memiliki pahala terbanyak akan menjadi pemenang terakhir. Baiklah, ini adil dan pantas, aku setuju. Kaisar Biru Langit dan Yun Yixue mengangguk bersamaan. Setelah negosiasi, Kaisar Putih menunjuk papan catur di atas meja dan dengan tulus mengundang, "Saudara Kaisar Biru Langit, sepertinya kau punya waktu luang, bagaimana kalau kita main catur sebentar?" "Enyahlah." Kaisar Biru Langit tertawa dan memarahi, "Aku tidak punya waktu untuk bermain catur kutu kupret itu denganmu." "Oh, apakah ada hal lain yang perlu kau lakukan, Saudara Kaisar Biru Langit?" tanya Kaisar Putih. Tentu saja, Kaisar Biru Langit mengangguk, menatap Yun Yixue dengan senyum memuja, "Suer, bagaimana kalau kita main catur sebentar?" "Enyahlah." Yun Yixue memutar matanya, "Aku harus kembali berkultivasi, siapa yang punya waktu untuk bermain catur dengan orang tua sepertimu?" Setelah itu, badan ramping Yun Yixue bergerak dan melayang. Indah, sangat indah, seperti kepingan salju, melayang pergi dalam sekejap. Kaisar Biru Langit bergumam, menatap kepergian Yun Yixue dengan penuh kerinduan. Kaisar Putih, ia diam-diam berpikir bahwa Kaisar Biru Langit ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai orang bodoh nomor 1 di 9 provinsi. Ia, diam-diam telah tergila-gila pada Yun Yixue selama ribuan tahun. Sayangnya, Yun Yixue sama sekali mengabaikannya. Setelah persaingan sengit di hari pertama, kompetisi akbar akhirnya menentukan 1000 teratas. Performa Qin Feng sepanjang kompetisi biasa-biasa saja. Karena itu, tidak ada yang menyadari ada yang salah. Wus! Saat itu, Penatua Senfei terbang ke arena pusat dan berteriak, "Semuanya, babak pertama kompetisi akbar telah resmi berakhir. Semuanya harus kembali beristirahat dengan baik, dan bersiap untuk kompetisi besok." Mendengar ini, kerumunan meninggalkan alun-alun satu demi satu. Kembali ke kediaman VIP. Karena kediaman aslinya telah runtuh. Qin Feng pindah ke ruangan baru. Tepat saat Qin Feng hendak duduk bersila untuk berkultivasi. Tok tok tok. Tiba-tiba, terdengar serangkaian ketukan di pintu. Qin Feng melambaikan lengan bajunya dan segera membuka pintu. Xiao Tishan melangkah masuk. "Xiao Jun, ayahmu ingin bertemu denganmu. Silakan ikut denganku," kata Xiao Tishan terus terang. "Oke." Qin Feng mengangguk, merapikan pakaiannya, dan mengikuti Xiao Tishan, melangkah keluar dari kediaman VIP. Ia berencana untuk bertanya langsung kepada Xiao Xiangyang larut malam nanti. Tanpa diduga, Xiao Xiangyang datang menemuinya. Ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya apa alasan kejadian hari ini. Mengapa semua orang sengaja menyembunyikan kemampuan mereka dan tidak menonjolkan diri? Tak lama kemudian, keduanya berhasil tiba di tujuan. Setelah mengantar orang itu ke sana, Xiao Tishan dengan bijaksana pergi. Hanya Qin Feng dan Xiao Xiangyang yang tersisa di aula. "Juner, apakah kamu terluka dalam kompetisi hari ini? Coba ayahmu periksa." Xiao Xiangyang melangkah maju, meraih lengan Qin Feng, dan bertanya dengan khawatir. Dalam kompetisi hari ini, Qin Feng telah memenangkan setiap pertandingan dengan susah payah. Ia bahkan pernah dipukuli habis-habisan hingga muntah darah berulang kali. Xiao Xiangyang sangat khawatir. "Aku baik-baik saja, hanya luka ringan." Qin Feng tersenyum tipis dan dengan lembut menarik tangannya dari tangan Xiao Xiangyang. "Benarkah tidak apa-apa?" Xiao Xiangyang masih agak ragu. "Ya, tidak apa-apa." Qin Feng mengangguk dan duduk di kursi di sebelahnya. Melihat ini, Xiao Xiangyang pun ikut duduk. Mengambil cangkir teh, ia menuangkan secangkir teh untuk Qin Feng. "Juner, ini teh obat yang kubuatkan untukmu sebelumnya. Teh ini efektif menyembuhkan lukamu. Minumlah segera." "Oke." Qin Feng tak punya pilihan selain mengambil cangkir teh dan meneguknya sekaligus. Aromanya memenuhi mulutnya, dan kekuatan obat yang kaya langsung mengalir ke organ-organ dalamnya. Qin Feng langsung merasa segar kembali.
Qin Feng meletakkan cangkir tehnya dan menatap Xiao Xiangyang, lalu berkata, "Ayah, mengapa ayah tiba-tiba memerintahkan kami untuk tidak ikut kompetisi hari ini?" "Juner, sebenarnya, ini juga yang ingin kukatakan padamu." Mendengar ini, ekspresi Xiao Xiangyang langsung berubah serius. Ia mengangkat tangan kanannya, dengan cepat membentuk segel tangan dan mengaktifkan semua penghalang di aula. Baru kemudian ia menatap Qin Feng dan bertanya dengan misterius, "Juner, pernahkah kau mendengar tentang pembunuh naga?" "Tidak," jawab Qin Feng jujur. "Alasan aku memerintahkan semua orang untuk sengaja menyembunyikan kemampuan mereka dan tidak terlalu bersinar dalam kompetisi hari ini adalah karena kompetisi besar 3 tanah suci kita telah menarik perhatian para pembunuh naga itu," jawab Xiao Xiangyang. "Siapa sebenarnya para pembunuh naga itu? Mengapa mereka mengincar kita?" tanya Qin Feng. "Sebenarnya, aku juga tidak tahu banyak tentang para pembunuh naga itu." Xiao Xiangyang berkata perlahan, "Sekarang, aku akan memberitahumu semua yang kutahu." Xiao Xiangyang mengambil cangkir teh di atas meja, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya dan mulai berbicara dengan fasih. "Menurut leluhur Kaisar Putih, para pembunuh naga itu awalnya adalah penjaga tatanan Dao Surgawi di dunia ini. Mereka juga dikenal sebagai utusan Dao Surgawi. Pada awalnya, para pembunuh naga itu mengambil tanggung jawab untuk melenyapkan kejahatan dan menghukum kejahatan, mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan yang mendalam dari para kultivator di seluruh benua 9 provinsi. Mereka semua disebut sebagai perwujudan keadilan dan kebenaran. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, para pembunuh naga itu perlahan-lahan menjadi korup. Seperti kata pepatah, para pembunuh naga akhirnya menjadi naga jahat. Kemudian, yang dilakukan para pembunuh naga itu sebenarnya adalah membasmi mereka yang memiliki bakat tak tertandingi dan kemampuan luar biasa di benua itu. Lebih dari itu, mereka bahkan menyebutnya menyelesaikan variabel dan memungkinkan Dao Surgawi beroperasi secara normal. Mengingat hal ini, para pembunuh naga itu perlahan-lahan menjadi eksistensi yang menakutkan. Terutama mereka yang memiliki bakat tak tertandingi dan kekuatan tempur yang menantang surga, saat melihat mereka, semua ketakutan. "Aku mengerti." Qin Feng tiba-tiba tersadar setelah mendengar ini. Seketika, ia sedikit mengernyit dan menatap Xiao Xiangyang, lalu berkata, "Karena para pembunuh naga ini begitu hina, mengapa kita tidak bersatu dan melenyapkan mereka?" "Melenyapkan mereka." Mendengar ini, Xiao Xiangyang tak kuasa menahan tawa getir, bergumam, "Juner, kau tak tahu betapa kuatnya mereka, makanya kau berkata lancang. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kau harus ingat ini, jangan pernah berkata seperti itu lagi, kalau tidak, jika para pembunuh naga itu mendengarmu, kau pasti akan mati." "Apakah para pembunuh naga itu benar-benar tak terkalahkan?" tanya Qin Feng ngeri. Xiao Xiangyang mengangguk tegas, ekspresinya muram. "Konon, guru pembunuh naga adalah orang nomor 1 di benua 9 provinsi, bukan? Dia telah melampaui alam manusia, menjadi abadi, seorang dewa. Yang lebih mengerikan lagi, guru pembunuh naga itu sangat misterius, seperti naga yang kepalanya terlihat tetapi ekornya tidak, tak seorang pun tahu wajah aslinya. Karena semua orang yang pernah melihat wajah aslinya sudah mati. Terlebih lagi, tempat tinggal pembunuh naga juga sangat misterius, tak diketahui siapapun. Karena itu, melenyapkan mereka lebih sulit daripada naik ke surga." Qin Feng terdiam mendengar ini. Dia tak menyangka ada kelompok mengerikan seperti itu di benua 9 provinsi. Disebut pembunuh naga, mereka ternyata melakukan pekerjaan naga jahat. Ngomong-ngomong, ayah bilang para pembunuh naga itu secara khusus mengincar mereka yang memiliki bakat tak tertandingi dan kekuatan tempur tak tertandingi di benua ini. Qin Feng berpikir sejenak lalu bertanya lagi. "Ya," Xiao Xiangyang mengangguk pelan dan menjelaskan, "para pembunuh naga itu disebut variabel." "Apa itu variabel?" Qin Feng melanjutkan pertanyaannya. Xiao Xiangyang berpikir sejenak lalu menjawab, "Itu tidak mudah dijelaskan, tapi aku bisa memberimu contoh. Misalnya, Qin Feng, yang baru-baru ini menjadi terkenal dan menimbulkan kehebohan di benua 9 provinsi, adalah sebuah variabel besar." "Apa, Qin Feng itu variabel?" Qin Feng terkejut. Ia tak menyangka topik pembicaraan akan beralih kepadanya. "Ya, kekuatan legendaris seperti Qin Feng adalah variabel terbesar di benua ini, dan target utama para pembunuh naga. Karena para pembunuh naga percaya bahwa seseorang seperti Qin Feng terlalu menantang surga, begitu dia benar-benar dewasa, bahkan Dao Surgawi pun tak mampu menahannya. Karena itu,
mereka harus menghentikannya sejak awal sebelum dia dewasa. Hanya dengan cara inilah Dao Surgawi dapat terus beroperasi sesuai jalur normalnya, jawab Xiao Xiangyang. Teori omong kosong macam apa ini? Apakah salah bagi para kultivator untuk berusaha menjadi lebih kuat? Qin Feng meraung marah mendengar ini. Ini logika yang benar-benar bengkok. Singkatnya, para pembunuh naga tidak mengizinkan siapapun yang lebih kuat dari mereka muncul di benua 9 provinsi. Begitu ancaman seperti itu muncul, mereka akan menghentikannya sejak awal agar tidak mengancam posisi mereka di kemudian hari. Juner, kenapa kau begitu gelisah? Apa kau mungkin kenal Qin Feng? Tanya Xiao Xiangyang bingung. Ah, aku tidak kenal dia. Qin Feng segera menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu menggelengkan kepala. Pada titik ini, ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, berkata, ngomong-ngomong, karena para pembunuh naga itu mengincar variabel-variabel itu, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka menemukan sesuatu? Xiao Xiangyang menjawab dengan jujur, mereka di sini karena mereka merasakan sesuatu, bahwa sebuah variabel akan muncul di 3 tanah suci kita. Menurut leluhur kita, guru para pembunuh naga itu luar biasa kuat, terutama dalam ramalan dan nubuat, dia tak tertandingi. Dia pasti merasakan hal ini, itulah sebabnya dia mengirim para pembunuh naga. Itulah sebabnya aku memperingatkan semua orang untuk berhati-hati dalam kompetisi dan jangan terlalu bersinar, jangan sampai para pembunuh naga keliru membunuhmu sebagai variabel. Qin Feng ngeri mendengar ini. Ini jelas ditujukan padanya. Sepertinya awan putih yang dilihatnya siang itu hanyalah kedok asap yang diciptakan oleh para pembunuh naga itu. Mereka bersembunyi jauh di dalam kehampaan, diam-diam mengawasi setiap gerakan di alun-alun. Ngomong-ngomong, karena guru pembunuh naga itu sangat kuat, kenapa kita tidak bisa menyimpulkan siapa variabelnya? Qin Feng berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu. Masalah ini menyangkut hidup dan matinya, jadi Qin Feng harus bertanya. Mendengar ini, Xiao Xiangyang langsung menjawab dengan senyum masam, yang disebut variabel berarti takdir tidak dapat diprediksi dan memiliki kemungkinan tak terbatas. Karena takdirnya tidak dapat diprediksi, bagaimana mungkin kita bisa menyimpulkan siapa itu? Kurasa bahkan guru pembunuh naga itu hanya bisa menyimpulkan gambaran kasarnya. Aku mengerti. Qin Feng mengangguk. Keduanya kemudian mengobrol lebih lama. Baiklah, Juner, sudah malam. Kembalilah dan istirahatlah. Ingat, di kompetisi mendatang, berhati-hatilah dan jangan tampil terlalu mencolok. Xiao Xiangyang melambaikan tangannya, memberi perintah untuk pergi. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Qin Feng mengangguk, tiba-tiba berdiri, dan berjalan keluar aula. Melangkah keluar dari aula, wajah Qin Feng langsung memucat. Variabel, pembunuh naga. Tiba-tiba ia menatap langit, matanya berkobar dengan niat membunuh. Kuharap kau tidak memprovokasiku. Kalau tidak, meskipun kau orang nomor 1 di atas 9 langit, aku akan tetap menyeretmu dan menginjak-injakmu. Qin Feng mengepalkan tinjunya dan bergumam penuh kebencian. Itulah sifatnya, aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Jika mereka menyinggungku, aku akan membunuh mereka. Bahkan jika pihak lain itu adalah orang nomor 1 di benua 9 provinsi, penguasa pembunuh naga, dia tidak terkecuali. Dengan itu, badan Qin Feng menghilang, dan dia mengaktifkan langkah tanpa batas bayangan angin, dengan cepat terbang menuju taman VIP. Kembali ke kamarnya, Qin Feng mengeluarkan material pengaturan arai berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan memasang arai pembatas besar-besaran di ruangan itu. Setelah mengetahui bahwa pembunuh naga ada di dunia ini, Qin Feng memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan. Lagi pula, dia belum benar-benar dewasa. Jika dia tertangkap oleh pembunuh naga dan dilumpuhkan sejak awal, itu akan menjadi kerugian besar. Setelah melakukan semua ini, Qin Feng segera memasuki menara kosmik. Ia memasuki aula samping kultivasi dan mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Tidak ada yang terjadi malam itu. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Qin Feng, yang sedang berkultivasi di dalam menara kosmik, tiba-tiba mendengar serangkaian ketukan di pintu. Ia segera meninggalkan menara dan membuka pintu dengan jentikan lengan bajunya. Xiao Tishan melangkah masuk. Xiao Jun, kabar baik. Kabar baik. Xiao Tishan menyerbu masuk, tertawa terbahak-bahak. Kabar baik apa? Tanya Qin Feng bingung. Kudengar kompetisi hari ini berubah. Xiao Tishan berkata sambil tersenyum, dari sistem eliminasi arena asli,
kompetisi ini berubah menjadi kompetisi di ranah rahasia Tanah Suci Fufeng. Kau mungkin tidak tahu, tetapi ranah rahasia Tanah Suci Fufeng menyimpan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Saat kau ikut berkompetisi, kau juga bisa mendapatkan keberuntungan. Bukankah itu kabar baik? Berubah menjadi kompetisi di ranah rahasia. Mata Qin Feng berbinar mendengar ini. Ini memang kabar baik yang luar biasa baginya. Karena jika pertandingan arena berlanjut di luar, Qin Feng tidak akan berani bertindak gegabah untuk menyembunyikan kemampuannya. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera bertanya, ngomong-ngomong, apakah ada batasan untuk memasuki dunia rahasia? Ya, Xiao Tishan mengangguk, menjawab dengan jujur, untuk memasuki dunia rahasia, 2 syarat harus dipenuhi. Pertama, usia seseorang tidak boleh lebih dari 30. Kedua, tingkat kultivasi sejati seseorang tidak boleh melebihi tingkat kaisar. Baiklah, aku mengerti. Qin Feng tersenyum tipis mendengar ini. Dengan itu, dia benar-benar lega. Kaisar Putih dan yang lainnya pasti telah menemukan keberadaan para pembunuh naga, itulah sebabnya mereka membuat perubahan yang sesuai. Karena menurut Xiao Xiangyang, masing-masing pembunuh naga itu adalah ahli tingkat kaisar. Syarat kedua membatasi masuknya mereka. Lalu apa metode kompetisinya? Qin Feng berpikir sejenak dan bertanya lagi. Kudengar, metodenya didasarkan pada membunuh binatang iblis demi pahala. Binatang iblis di tingkat pertama alam kaisar mendalam dihitung 1 pahala, tingkat kedua dihitung 2 pahala. Xiao Tishan tidak menyembunyikan apapun, menceritakan semua yang telah dipelajarinya. Keduanya berbincang sejenak. Tak lama kemudian, Xiao Liang dan Xiao Wu memasuki ruangan bersama. Karena semua orang sudah di sini, ayo berangkat. Xiao Tishan melambaikan tangannya, memimpin Qin Feng dan 2 lainnya menuju alun-alun kompetisi. Alun-alun itu sudah penuh sesak. Setelah menunggu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Xiao Xiangyang dan para master suci dari 2 tanah suci lainnya, Yun Feixue dan Qin Feng, tiba bersama. Di belakang mereka adalah para tetua dari 3 tanah suci. Duar duar duar. Tak lama kemudian, serangkaian ketukan drum yang menggetarkan bumi bergema di seluruh alun-alun. Tetua pertama, Shen Fei, dengan cepat melompat ke arena pusat. Ia menyapukan pandangannya ke arah para murid di bawah panggung dan berseru, "Tuan-tuan, setelah kompetisi sengit kemarin, akhirnya kita menentukan 1000 teratas. Hari ini, kita akan memulai babak kedua. Untuk menguji semua orang dengan lebih baik, babak kedua akan melibatkan memasuki alam rahasia untuk membantai binatang iblis. Kita akan menentukan 3 teratas berdasarkan jumlah binatang iblis yang dibantai. Metode perhitungan spesifiknya adalah sebagai berikut, binatang iblis di alam kaisar mendalam tingkat pertama akan dihitung sebagai 1 poin pahala, yang di tingkat kedua 2 poin, dan seterusnya. Sebelum memasuki alam rahasia, saya akan memberikan kalian masing-masing sebuah slip giok khusus. Melalui slip giok, kalian dapat mencatat berapa banyak binatang iblis yang telah kalian bunuh dan jumlah pahala spesifik yang telah kalian peroleh. Tentu saja, selama kompetisi, kalian juga dapat mengalahkan orang lain dan merebut slip giok mereka, mengklaim pahala di dalamnya sebagai milik kalian. Selain itu, slip giok itu juga memiliki fungsi teleportasi. Jika kalian menghadapi krisis hidup mati dan memutuskan untuk mundur, cukup teriakkan "aku menyerah". Dan kalian dapat berteleportasi melalui slip giok tersebut. Baiklah, cukup basa-basinya. Sekarang, para kontestan yang memenuhi syarat, silakan naik ke panggung dan ambil slip giok kalian. Wosh wosh wosh. Mendengar ini, Qin Feng dan yang lainnya langsung melompat ke arena. Karena ada 2 batasan utama untuk memasuki alam rahasia Fufeng, beberapa orang lagi tereliminasi sekaligus. Termasuk Dewa Pisau Kecil Si Tuao, yang telah mencapai tingkat kaisar, dan 2 murid lainnya. Mereka semua adalah kartu truf rahasia yang diam-diam dikembangkan oleh 3 tanah suci. Mereka awalnya berharap para murid ini akan mengukir nama dalam kompetisi dan meraih hasil yang baik untuk tanah suci mereka. Tanpa diduga, karena campur tangan pembunuh naga, Kaisar Putih dan yang lainnya harus mengubah strategi mereka untuk sementara waktu. Semuanya, tangkap ini, kata Shen Fei, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, slip giok spesial beterbangan seperti kilat, jatuh ke tangan Qin Feng dan yang lainnya. Baiklah, semuanya, sekarang teteskan darah kalian untuk mengikatkan slip giok ini dengan identitas kalian. Baru setelah itu kalian bisa menggunakan semua fungsinya, teriak Shen Fei. Qin Feng dan yang lainnya menurut,
meneteskan setetes darah ke Slip Giok. Wus, Slip Giok itu tiba-tiba bersinar terang, dengan cepat mengikatkan dirinya pada identitas Qin Feng dan yang lainnya. Darah yang diteteskan Qin Feng adalah sebagian dari darah esensi Xiao Jun. Oleh karena itu, informasi identitas Slip Giok itu tetap milik Xiao Jun, jadi tidak perlu khawatir ada yang menemukan kekurangannya. Ingat, Slip Giok ini tidak bisa disimpan di ruang penyimpanan kalian, kalian harus membawanya. Setelah memasuki dunia rahasia, setiap orang harus melindungi Slip Giok mereka. Jika tidak, jika seseorang mencurinya, bukan hanya semua pencapaian kalian akan dirampok oleh lawan, tetapi bahkan jika kalian ingin berteleportasi melalui Slip Giok itu, kalian tidak akan bisa melakukannya. Shen Fei memfokuskan energinya dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka lagi. Pikiran Qin Feng tergerak, dan ia mencoba menyimpan Slip Giok itu di ruang penyimpanannya. Setelah mencoba, ia mendapati bahwa itu tidak berhasil. Qin Feng diam-diam mengaktifkan menara kosmik, berniat menyimpannya di sana. Ia kemudian menemukan bahwa menara kosmik dapat menyimpannya. Ia segera memutuskan koneksinya dengan menara kosmik dengan sebuah pikiran. Kemudian, seperti yang lainnya, Qin Feng mengikat Slip Giok itu dengan tali dan menggantungkannya di lehernya. Baiklah, semuanya, ikuti aku ke area terlarang di gunung belakang. Shen Fei melambaikan tangannya, memimpin lebih dari 900 peserta dalam prosesi agung menuju gunung belakang tanah suci Fufeng. Di atas kehampaan, 5 pembunuh naga yang berdiri di atas awan putih memucat melihatnya. Bos, mereka telah mengubah format kompetisi. Apa yang harus kita lakukan? Pasti para petinggi dari 3 tanah suci yang menemukan keberadaan kita dan mengubah strategi mereka. Kutu Kupret, bagaimana kita bisa memilih variabel itu sekarang? Bos, haruskah kita pergi mencari ketiga orang tua itu sendiri dan membiarkan mereka melanjutkan kompetisi arena? Ya, bos, katakan sesuatu. Keempat bawahan itu semua menatap pembunuh naga yang memimpin. Kakak tertua merenung sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak perlu, biarkan mereka memasuki dunia rahasia untuk bertanding. Hah, lalu bagaimana kita menemukan variabel itu? Salah satu dari mereka menggaruk kepalanya, tampak agak bingung. Tunggu, seru kakak tertua perlahan. Tunggu, keempatnya terkejut, bertanya serempak, tunggu apa? Tanah suci Fufeng, lembah di balik gunung. Lokasi pintu masuk ke alam rahasia. Penatua Shen Fei melayang di udara, menatap Qin Feng dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara lantang, demi keadilan dan netralitas dalam kompetisi ini, sebelum memasuki alam rahasia, saya harus memperkenalkan secara singkat situasi internal alam rahasia kepada semua orang. Alam rahasia tanah suci Fufeng saya terbagi menjadi 3 bagian, area luar, area tengah, dan area inti. Binatang iblis di area luar hampir semuanya berada di bawah alam Xuan Huang, dan bahkan jika kau membunuh mereka, mereka tidak akan dihitung sebagai pahalamu. Oleh karena itu, setelah masuk, kalian harus bergegas ke area tengah. Binatang iblis di area tengah memiliki kekuatan yang bervariasi, mulai dari tingkat pertama Xuan Huang hingga puncak tingkat ke-9 Xuan Huang. Ini cocok bagi sebagian besar murid untuk bergerak dan mendapatkan pahala kompetisi. Binatang iblis di area inti hampir semuanya berada di tingkat Xuanzun. Selain itu, semua orang harus ingat bahwa di inti alam rahasia, terdapat binatang iblis tingkat kaisar yang kuat. Tidak seorang pun diizinkan untuk masuk dengan gegabah, jika tidak, jika kau mahtei di mulut. Binatang iblis tingkat kaisar itu, tanah suci Fufengku tidak akan bertanggung jawab. Baiklah, begitulah kira-kira situasi di alam rahasia. Sekarang, silakan masuk dengan tertib. Setelah berbicara, Shen Fei menunjuk dengan jari dan membentuk segel tangan. Dengan suara wus, pintu masuk ke alam rahasia langsung menyala dengan cahaya ilahi, perlahan-lahan berputar dan berubah bentuk menjadi gerbang cahaya selebar beberapa orang. Gerbang itu melayang di atas dinding batu, tampak menyatu sempurna dengan permukaannya yang halus seperti cermin. Semuanya, cepat masuk. Shen Fei menunjuk ke arah gerbang dan berteriak, kompetisi ini berlangsung selama 3 hari. Kuharap semua orang memanfaatkan waktu dan meraih hasil yang luar biasa. Wus, mendengar ini, Qin Feng dan yang lainnya melompat maju, bergegas menuju gerbang. Wus, saat itu, angin harum yang aneh bertiup melewati mereka. Qin Feng menoleh dan melihat gadis suci Qinglan dan Yun Mengyao, bergandengan tangan, terbang menuju gerbang seperti peri anggun yang sedang terbang. Qin Feng mengalihkan pandangannya dan segera mengikuti.
Begitu mereka memasuki gerbang, sebuah kekuatan dahsyat dan aneh tiba-tiba menyelimuti mereka. Qin Feng langsung tertarik oleh kekuatan aneh ini, melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika kekuatan aneh itu menghilang, Qin Feng sudah berada di dalam dunia rahasia Tanah Suci Fufeng. Tempat ini bagaikan dunia mini, identik dengan dunia luar. Pegunungan yang menjulang tinggi dan aliran sungai yang deras memenuhi udara. Tak jauh dari sana, terbentang hutan yang luas dan tak terbatas. Raungan ganas para monster iblis bergema terus-menerus dari dalam hutan. Saat Qin Feng melihat sekeliling, sosok-sosok tampak muncul entah dari mana, muncul satu demi satu ke segala arah di sekitarnya. Jaraknya bervariasi, sepertinya semua murid yang memasuki dunia rahasia itu diteleportasi secara acak. Titik pendaratan mereka berada di tepi luar dunia rahasia. Kudengar kalau kita melewati hutan di depan sana, kita bisa mencapai area pusat. Ayo pergi, cepat cari tempat yang bagus untuk berburu monster iblis, jangan sampai yang lain mendahului kita. Saat itu, orang-orang yang tersebar ke segala arah tiba-tiba berbalik dan terbang menuju hutan di depan. Melihat ini, Qin Feng segera mengikutinya. Wus! Saat itu, dua sosok kuat tiba-tiba terbang dari kanan, menghalangi jalan Qin Feng. Keduanya mengenakan jubah murid inti Tanah Suci Fufeng. Mereka berdua berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Kekuatan mereka cukup besar, yang satu berada di tingkat keempat alam yang mulia mendalam, dan yang lainnya di puncak tingkat kelima. Tuan-tuan, apa artinya ini? Wajah Qin Feng menjadi gelap, dan dia bertanya dengan sedih. Haha, apa maksudku? Murid di puncak tingkat kelima alam yang mulia mendalam itu mensibir dingin, matanya tajam. Tentu saja, kami datang untuk mengambil nyawa gugukmu. Aku tidak punya dendam padamu, mengapa kau ingin membunuhku? Tanya Qin Feng. Ini semua salahmu karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Pria itu mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, serang bersama, bunuh dia. Baik, saudara Heishi. Pria yang satunya mengangguk setelah mendengar ini. Seketika, kedua pria itu bergerak, menyerbu ke arah Qin Feng dengan sekuat tenaga. Wus! Melihat ini, Qin Feng tanpa ragu, dengan cepat terbang menuju jurang terdekat. Terlalu ramai dan berbahaya untuk bertarung di sini. Melihat Qin Feng memilih untuk melarikan diri, kedua pria itu menjadi semakin arogan. Kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Haha, benar, selama kita membunuhnya, istri Holy Lord akan menghadiahi kita dengan mahal. Kedua pria itu tertawa terbahak-bahak dan mengejar dengan kecepatan penuh. Tak lama kemudian, Qin Feng berhasil mencapai tujuannya. Ia tiba-tiba berhenti, berdiri di jurang yang sunyi, menunggu dengan tenang. Sekitar beberapa lusin napas kemudian, kedua pria itu tiba. Satu demi satu, mereka menjepit Qin Feng di antara mereka. Haha, lari, bocah, kenapa kau tidak lari lagi? Murid di puncak alam venerable mendalam tingkat kelima itu menyeringai jahat, perlahan mendekati Qin Feng, senyumnya dipenuhi kedengkian. Kau diutus oleh Hei Fei Yin, kan? Tanya Qin Feng tenang. Benar, kami diutus oleh istri Holy Lord, tujuan kami adalah mengambil nyawa gugukmu. Mendengar ini, pria itu tersenyum arogan. Bagaimana kalau begini, kau segera bunuh diri untuk menebus dosamu, dan kemudian kami mungkin akan mengampuni jasadmu. Menurutnya, membunuh Qin Feng bersama-sama akan sangat mudah, jadi dia tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua anak buah kecil itu pikir kalian bisa membunuhku. Qin Feng tak kuasa menahan diri untuk mensibir setelah mendengar ini. Kutu kupret, masih keras kepala padahal ajal sudah dekat, geram pria itu. Karena kau tak mau mendengarkan akal sehat, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Serang dia bersama-sama. Ingat, simpan kepalanya untuk diambil kembali sebagai hadiah, dan potong badannya menjadi daging cincang untuk dimakan monster di sini. Setelah diberi perintah, keduanya menyerang bersamaan, menyerbu Qin Feng bagai kilat. Bang-bang. Namun, sebelum keduanya sempat mendekat, Qin Feng sudah menamparnya dua kali dari kejauhan tanpa ragu. Keduanya tersambar petir, menjerit sambil terpental mundur dan jatuh terbanting ke tanah. Murid di puncak alam Xuanzun tingkat kelima itu masih bernapas, tergeletak di tanah, menjerit nyaring. Sementara itu, pria satunya telah meninggial, badannya perlahan mendingin. Dengan suara mendesing, Qin Feng dengan cepat mencapai murid puncak di tingkat kelima alam mulia mendalam,
mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepalanya, menuntut dengan tajam, "Bicaralah. Selain kalian berdua, siapa lagi yang ingin membunuhku?" Bah Tuuk, kau bermimpi jika kau pikir aku akan mengkhianati istri Holy Lord." Pria itu Bah Tuuk darah, dengan keras kepala menolak untuk mengakui kekalahan. "Karena kau tidak mau bicara, maka kau tidak punya alasan untuk hidup." Mendengar ini, Qin Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya, menghancurkan kepala pria itu dengan bunyi gedebuk. "Ah!" Pria itu menjerit melengking dan enggan, jiwanya tercerai-berai. Bahkan dalam kematian, ia tidak bisa mengerti mengapa Qin Feng bertindak begitu tak terduga. Jika Qin Feng mendesaknya lebih jauh, mungkin ia akan dengan mudah memberikan jawabannya. Dengan begitu, ia bisa menunjukkan bahwa ia tidak begitu pengecut. Lalu ia bisa menggunakan slip giok untuk mengucapkan kata-kata "aku menyerah", secara otomatis berteleportasi. Namun tanpa diduga, Qin Feng benar-benar mengabaikannya. Mendengar Qin Feng menolak menjawab, ia langsung menginjak-injaknya hingga mati. Ia bahkan tak sempat kabur. Sebenarnya, bagi Qin Feng, bicara atau tidak bukanlah masalah. Karena di antara semua murid yang memasuki alam rahasia, ia tak terkalahkan. Jika ada yang berani membuat masalah, ia tak keberatan membunuh mereka semua. Setelah menghancurkan dua rintangan ini, badan Qin Feng menghilang, dan ia melesat menuju hutan dengan kecepatan penuh. Wus! Tak lama setelah Qin Feng pergi, kehampaan beriak, dan seorang pemuda berpakaian hitam berpenampilan biasa tiba-tiba muncul dari balik pohon besar di samping cekungan gunung. Melihat kedua muridnya tergeletak tak bernyawa di tanah, bibir pemuda itu melengkung, dan ia berkata dengan senyum licik, "Anak bernama Xiao Jun ini cukup menarik. Ia mampu dengan mudah membunuh seseorang selevel tanpa kesulitan. Sepertinya aku juga harus memasukkannya ke dalam daftar pengamatanku." Begitu ia selesai berbicara, badan pemuda itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah ia tak pernah muncul. Wus! Qin Feng melepaskan Wind Shadow Limitless Step, terbang dengan kecepatan penuh menuju hutan di depan. Setelah terbang beberapa saat, Qin Feng sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat. Namun, setelah melihat, dia tidak menemukan apapun. "Hah, aku jelas merasakan sesuatu tadi, seolah-olah seseorang diam-diam mengawasiku, tetapi kenapa aku tidak menemukan apapun?" Qin Feng sedikit mengernyit, bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, Qin Feng mengaktifkan Five Elements Illusion Piercing Through-nya, memindai setiap inci hutan. Sayangnya, setelah memindai untuk waktu yang lama, dia masih tidak menemukan apapun. "Mungkinkah aku terlalu berhati-hati, melihat ancaman di mana-mana?" Qin Feng menarik pandangannya. Dengan itu, dia menukik ke bawah dan terbang ke depan lagi. Tak lama setelah Qin Feng pergi, sesosok gelap muncul dari udara tipis, menatap ke arah Qin Feng menghilang. Ia bergumam dalam hati, "Untungnya, sebelum masuk, pembunuh naga memberiku giok ilahi pengembalian kekosongan untuk perlindungan, kalau tidak, anak itu pasti sudah menemukanku. Sepertinya anak bernama Xiao Jun ini benar-benar hebat. Aku perlu menaikkan level penilaiannya langsung dari kelas D ke kelas B." Dengan itu, pemuda berpakaian hitam itu lenyap ke dalam kehampaan. Setelah memasuki hutan, Qin Feng melanjutkan perjalanannya yang cepat. Sepanjang jalan, banyak sekali binatang iblis yang terbunuh secara mengerikan berserakan di tanah. Binatang-binatang ini semuanya berada di bawah ranah Kaisar Mendalam. Oleh karena itu, tidak ada murid yang terluka. Ini karena mereka yang memasuki ranah rahasia kali ini adalah 1000 murid teratas dari 3 tanah suci. Masing-masing cukup kuat, hampir semuanya di atas level pertama ranah Kaisar Mendalam. Dan ini hanyalah batas luar ranah rahasia. Bagaimana mungkin binatang iblis di sini bisa melukai orang-orang itu? Raung! Saat itu, seekor binatang iblis raksasa tiba-tiba muncul dari semak-semak di dekatnya, membawa bau busuk yang menyengat, dan menerkam Qin Feng secepat kilat. Qin Feng tak menghiraukan binatang buas ini, yang kekuatannya berada di puncak alam Raja Mendalam. Ia hanya melotot. Dengan suara keras, gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat turun dari langit, langsung menghancurkan binatang buas itu menjadi bubur berdarah. Darah berjatuhan, berhamburan di tanah. Setelah menyingkirkan binatang buas yang menghalangi jalannya, Qin Feng sekali lagi melesat maju. Waktu berlalu cepat, dan 3 jam kemudian, akhirnya, Qin Feng berhasil melintasi hutan purba yang lebat dan tiba di area pusat alam rahasia. Sekilas pandang, terbentang hamparan bukit yang tak berujung. Dataran,
padang rumput, bukit, cekungan. Medannya luar biasa kompleks. Samar-samar terlihat sosok-sosok melesat melewati bukit dan cekungan, bertarung sengit melawan binatang-binatang iblis. Binatang-binatang iblis di sini telah mencapai alam Xuan Huang dalam hal kekuatan, dan ada banyak jenis yang berbeda. Ada binatang iblis reptil, seperti ular piton iblis, rusa iblis, kelinci iblis, terenggiling, kadal iblis, dan kalajengking iblis. Dan binatang iblis terbang, seperti elang iblis, kelelawar iblis, burung bangau iblis, dan nyamuk iblis. Bas, saat itu, suara menusuk udara yang terkoyak mencapai telinganya. Qin Feng mendongak dan melihat seekor kelelawar iblis, sebesar anak sapi, mengepakkan sayapnya dan menukik turun dari langit, menyerangnya dengan ganas. Saat terbang, ia menyemburkan semburan kabut hitam beracun. Kabut beracun itu tampaknya memiliki sifat korosif yang kuat, dan kemanapun ia lewat, tumbuhan pun layu. Qin Feng segera menahan napas dan memfokuskan pikirannya, melayangkan pukulan. Bang! Sebelum kelelawar iblis itu mendarat, ia meledak di udara, berubah menjadi hujan darah. Hampir seketika kelelawar iblis itu mati, cahaya merah redup menyambar ke dalam slip giok yang tergantung di leher Qin Feng. Indra kedewaan Qin Feng bergerak, memasuki slip giok itu. Ia menemukan simbol baru, angka 3. 3 ini mencatat pencapaian Qin Feng. Membantai seekor binatang iblis di tingkat ketiga alam kaisar mendalam, memberinya 3 poin pahala. Sedangkan untuk binatang iblis di bawah alam kaisar mendalam, membantai lebih banyak tidak akan menghasilkan poin. Badan Qin Feng berkelebat, dan ia terus terbang maju. Di area pusat alam rahasia ini, kekuatan binatang iblis berkisar dari tingkat pertama hingga ke-9 alam kaisar mendalam. Membantai lebih banyak di sini tidak akan menghasilkan banyak poin. Oleh karena itu, Qin Feng berencana untuk langsung melintasi area pusat ini untuk memeriksa wilayah inti. Di sana, tidak hanya terdapat lebih banyak binatang iblis yang kuat di alam yang mulia mendalam, tetapi juga banyak peluang untuk maju. Wus! Qin Feng melepaskan langkah tanpa batas bayangan angin, bagaikan pelangi yang menyilaukan, melesat di udara. Di bawah, di lembah berbukit, para murid yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang iblis merasakan sesuatu yang aneh di atas mereka dan segera mendongak. Tetapi setelah melihat, mereka tidak menemukan apapun. Banyak orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengan Qin Feng. Di antara hampir 1000 orang yang memasuki alam rahasia, cukup banyak yang memiliki kekuatan di alam yang mulia yang mendalam. Sebagai ahli yang mulia yang mendalam, mereka tentu saja tidak ingin tinggal di sini dan membunuh binatang iblis tingkat kerajaan yang lemah ini. Bahkan membunuh 10 binatang iblis tingkat kaisar yang mendalam satu hanya akan memberi mereka poin yang sama dengan membunuh 1 binatang iblis tingkat yang mulia yang mendalam satu. Semua orang cerdas dan secara alami tahu bagaimana memilih. Selama penerbangannya, Qin Feng bertemu dengan beberapa binatang iblis terbang yang menghalangi jalannya lagi. Dia menangani mereka semua dengan mudah. Bas! Saat itu, awan hitam besar tiba-tiba menyapu ke arah Qin Feng, menghalangi matahari. Qin Feng menatap tajam dan tidak bisa menahan napas. Ini sama sekali bukan awan hitam. Itu jelas merupakan segerombolan nyamuk iblis raksasa. Setiap nyamuk seukuran anak guguk. Saat mereka terbang, mereka menjulurkan belalai panjang dan tajam yang memancarkan cahaya merah redup. Jumlah mereka mencengangkan, perkiraan kasar menunjukkan tidak kurang dari 300. Tentu saja, yang mengejutkan Qin Feng adalah jumlah nyamuk yang sangat banyak ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan begitu banyak nyamuk. Adapun kekuatan mereka, itu bukan apa-apa baginya. Nyamuk terdepan hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam kaisar mendalam. Qin Feng dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu tarikan napas. Namun, masih ada banyak kultivator dalam radius 1000 kaki, dan Qin Feng seharusnya tidak terlalu menonjol. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan identitas Xiao Jun lagi. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera menyulap perisai hitam seukuran telapak tangan untuk menghalangi jalannya. Dengan jentikan jarinya, perisai itu dengan cepat mengembang, langsung menjadi seukuran gunung. Kemudian, Qin Feng menjentikkan tangan kanannya, menghasilkan senjata sihir kelas atas, pedang panjang kelas atas. Wus, wus, wus. Ia bergerak secepat kilat, menghunus teknik pedang yang dikuasai Xiao Jun, dan memulai pertarungan sengit melawan nyamuk-nyamuk iblis. Ia telah menguasai sebagian besar ingatan Xiao Jun, dan ditambah dengan kekuatannya sendiri, teknik itu jauh melampaui Xiao Jun.
Menggunakan teknik pedang yang dikuasai Xiao Jun tentu saja mudah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Qin Feng akhirnya berhasil memusnahkan nyamuk-nyamuk iblis sepenuhnya. Ia sendiri juga kelelahan, wajahnya pucat, dan terus-menerus terengah-engah. Setelah membunuh kawanan nyamuk iblis ini, poin merit di Sleep Giok Qin Feng juga melonjak. Poin itu langsung berubah dari 3 karakter menjadi 726. Haha, luar biasa, aku tidak menyangka bisa mendapatkan poin sebanyak itu sekaligus. Qin Feng berpura-pura bahagia, tertawa terbahak-bahak. Setelah berbicara, ia mengeluarkan pil bermutu tinggi, menelannya, lalu badannya berkelebat, terus terbang ke depan. Tak lama kemudian Qin Feng menghilang. Pemuda berpakaian hitam itu muncul kembali. Menatap gunungan mahiat nyamuk iblis di hadapannya, pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepala, berkata dengan nada menghina, awalnya kukira Xiao Jun bukan orang biasa, tapi ternyata dia sangat menyedihkan. Butuh waktu lama baginya untuk membunuh sekumpulan nyamuk iblis tingkat Xuan Huang. Sepertinya aku salah menilai dia. Akan kuturunkan kembali peringkat penilaiannya menjadi D. Peringkat penilaian dibagi menjadi 4 tingkat. A, B, C, dan D. Awalnya, pemuda berpakaian hitam itu mengira Xiao Jun menyembunyikan kekuatan aslinya, jadi ia langsung menaikkan peringkat penilaiannya dari tingkat terendah, D, menjadi B. Namun, setelah pertempuran ini, ia menyadari bahwa ia telah terlalu melebih-lebihkan lawannya. Menurunkannya menjadi D adalah keputusan yang paling tepat. Setelah itu, pemuda berpakaian hitam itu dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan kepingan giok emas khusus dan dengan cepat mengirimkan pesan. Banyak kaki tangannya, mata-mata pembunuh naga, juga telah memasuki dunia rahasia kali ini. Setelah penilaian ulang, ia harus segera menyampaikan berita ini kepada semua orang agar tidak menyesatkan orang lain dan merusak rencana besar sang pembunuh naga. Setelah melakukan semua ini, pemuda berjubah hitam itu berkedip dan menghilang kembali. Tak lama setelah kepergiannya, di sebuah lembah sekitar 1000 kaki jauhnya, Qin Feng muncul begitu saja. Ia menatap ke arah pemuda berjubah hitam itu menghilang, seringai tipis tersungging di bibirnya sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum licik, sepertinya intuisiku benar, seseorang memang mengikutiku. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang denganmu. Dengan suara mendesing, Qin Feng mengaktifkan teknik Shadow Shift-nya, dan langsung menghilang dari pandangan. Ia muncul kembali di sebuah lembah puluhan ribu kaki jauhnya. Kemudian, ia berubah menjadi seorang pemuda berpenampilan biasa. Karena seseorang diam-diam mengawasinya, ia tidak bisa lagi menggunakan identitas Xiao Jun. Setelah melakukan semua ini, Qin Feng menggunakan Shadow Shift lagi, dan menghilang sekali lagi. Setelah 3 Shadow Shift berturut-turut, Qin Feng berhenti. Pada titik ini, ia telah sepenuhnya melepaskan diri dari orang yang membuntutinya. Kemudian, Qin Feng mengaktifkan Wind Shadow Limitless Step dan terus terbang menuju area inti alam rahasia. Sepanjang perjalanan, Qin Feng menghadapi banyak serangan dari binatang iblis, yang semuanya dapat ia tangani dengan mudah. Waktu berlalu cepat, dan sehari kemudian, Qin Feng akhirnya berhasil memasuki area inti alam rahasia. Jumlah binatang iblis alam Xuanzun di depannya berangsur-angsur bertambah. Ayah, kabar baik yang luar biasa. Saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terngiang di benak Qin Feng. Kabar baik apa? Tanya Qin Feng bingung. Wosh! Begitu ia selesai berbicara, pola kilin di lengan kanannya tiba-tiba berkelebat. Seekor kilin seukuran telapak tangan bermata merah muncul dengan cepat, melayang di hadapan Qin Feng. Matanya berbinar saat menatap tajam ke arah Qin Feng, dengan penuh semangat berkata, Ayah, aku merasakan aura ginseng surgawi kilin. Ginseng surgawi kilin. Mata Qin Feng berbinar, dan ia bertanya dengan napas terengah-engah, benarkah ini? Menurut catatan purba, ginseng surgawi kilin adalah harta karun yang menantang surga yang tumbuh secara bertahap selama bertahun-tahun setelah darah kilin ditaburkan pada jamur spiritual biasa. Jika binatang iblis tipe kilin mendapatkan dan menyerapnya, kultivasinya pasti akan meningkat drastis. Bahkan kultivator manusia pun dapat memurnikan dan menyerapnya melalui metode rahasia khusus untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tentu saja, efek penyerapan manusia jauh lebih kecil daripada efek penyerapan kilin. Ayah, aku merasakan aura ginseng surgawi kilin. Ia ada di timur laut. Cepat, ayo kita cari. Kita tidak boleh membiarkan orang lain sampai di sana duluan, desak Xiao Tian dengan cemas. Baiklah, mendengar ini,
Qin Feng tidak ragu. Ia mempercepat lajunya dan terbang lurus ke arah timur laut. Setelah terbang sekitar setengah jam, suara Xiao Tian kembali terngiang di benak Qin Feng, "Ayah, berhenti." Momentum Qin Feng terhenti, dan ia perlahan berhenti. "Apakah kita sudah sampai?" Ia segera berkomunikasi dengan Xiao Tian. "Tidak, ginseng surgawi kilin telah melarikan diri," gumam Xiao Tian. "Apa? Ia melarikan diri?" Qin Feng tertegun. "Benda itu bisa melarikan diri sendiri." "Ya, ginseng surgawi kilin memang telah mengembangkan kecerdasan dan tahu cara menghindari bahaya." "Ayah, lihat tanah di bawah." Xiao Tian muncul kembali dari lengan Qin Feng, merentangkan kaki depannya, dan menunjuk ke tanah di bawah. Mendengar ini, Qin Feng segera melihat ke bawah. Ia melihat lembah tandus di bawahnya. Dasar lembah dipenuhi lubang-lubang dengan berbagai ukuran. Beberapa lubang berlumuran darah dan sisik-sisik merah darah seukuran telapak tangan. Qin Feng dengan cepat mendarat di lembah, sambil mengambil sebuah sisik dari tanah. Setelah memeriksa dengan saksama, ia menemukan sisik itu tertinggal di dalam badan seekor ular piton. Namun, ada terlalu banyak sisik seperti ular piton, dan Qin Feng tidak dapat langsung mengingat jenis ular piton apa itu. "Ayah, cepat buang sisik itu." Saat itu, Xiao Tian berteriak. "Ada apa?" tanya Qin Feng. Bingung, Xiao Tian menjawab dengan muram, "Ini sisik dari ular piton darah yin yang. Sisik ini mengandung afrodisiak yang kuat, begitu kau menyentuhnya, akibatnya tak terbayangkan." Mendengar ini, Qin Feng segera membuang sisik itu. Untungnya, ketika ia mengambil sisik itu, ia telah menggunakan energinya untuk menutupi telapak tangannya. Oleh karena itu, racun pada sisik itu tidak dapat mencapai tangan Qin Feng. Sizzle, saat sisik-sisik itu jatuh ke tanah, gulma kuning yang layu seketika berubah menjadi hitam pekat, layu, dan lenyap, berubah menjadi gumpalan abu hitam yang berhamburan di tanah. "Ayah, lihat, ada lubang besar di depan." Disitulah ginseng kilin Tong Tian beristirahat. Saat itu, Xiao Tian mengangkat kaki depannya dan menunjuk ke depan. Qin Feng, mendengar ini, segera melihat ke arah suara itu. Benar saja, ia menemukan lubang seukuran ember beberapa ratus kaki di depan. Aroma aneh tercium di dalam lubang itu. "Aku mengerti." Qin Feng mengalihkan pandangannya, tiba-tiba menyadari. Dari berbagai tanda di tempat kejadian, ia dapat memperkirakan apa yang telah terjadi. Pasti setelah ginseng kilin Tong Tian matang, aromanya menyebar jauh dan luas. Ini menarik ular piton darah yin yang kuat. Namun, ginseng kilin Tong Tian telah mengembangkan kecerdasan dan memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi wajar saja ia tidak mau menyerah. Agar tidak dimangsa ular piton, ginseng kilin Tong Tian bertarung sengit dengan ular piton darah yin yang sebelum akhirnya melarikan diri. Ular piton darah yin yang, setelah gagal mencuri ayam, malah terluka oleh ginseng surgawi kilin, berceceran darah dan kehilangan beberapa sisik. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera bertanya, "Tian kecil, bisakah kau merasakan kemana ginseng surgawi kilin melarikan diri?" "Akan ku coba." Mendengar ini, Tian kecil langsung mengaktifkan seluruh inderanya, mengamati area tersebut secara menyeluruh. Setelah beberapa lusin tarikan napas, Tian kecil mengangkat kaki depannya dan menunjuk ke utara, sambil berkata, "Seharusnya ia pergi ke arah itu." Begitu selesai berbicara, kelelahan yang mendalam melintas di mata Tian kecil, dan ia memiringkan kepalanya, lalu jatuh tepat di lengan Qin Feng. Kelelahan, upaya merasakan ini, karena jarak yang jauh, telah sangat membebaninya. Tentu saja, ini juga karena ginseng surgawi kilin mengandung darah kilin, sehingga Little Tian bisa merasakannya. Kalau tidak, jika itu harta karun lain, ia tidak akan bisa merasakannya dengan baik. "Kalian istirahat dulu, aku akan mengejar mereka," kata Qin Feng, lalu dengan suara mendesing, ia terbang ke utara dengan kecepatan penuh. Xiao Tian berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan, menghilang kembali ke peluhan Qin Feng dan tertidur lelap. Wus, Qin Feng terbang maju dengan kecepatan yang luar biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Di sepanjang perjalanan, Qin Feng menemukan beberapa sisik ular piton darah yin yang dan gumpalan darah segar. Jejak panas samar masih menempel di sisik dan darah itu. Jelas, ular piton darah yin yang baru saja pergi. Perhatian Qin Feng tiba-tiba menajam. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ia langsung meningkatkan kecepatannya dan melanjutkan pengejarannya yang panik.
Ginseng surgawi kilin itu akan sangat berguna bagi Xiao Tian. Setelah diperoleh, dan Xiao Tian menyerapnya, kultivasinya akan melonjak, dan mencapai tingkat kaisar sudah dekat. Karena itu, kali ini, ia harus menangkapnya apapun yang terjadi. Qin Feng memacu kecepatannya hingga batasnya, bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, melesat di atas pegunungan yang menjulang tinggi, sungai yang deras, dan jurang yang dalam di bawahnya. Tolong, tolong aku. Saat itu, teriakan minta tolong yang samar tiba-tiba terdengar di telinga Qin Feng. Mendengar ini, langkah Qin Feng terhenti, dan ia segera berhenti. Matanya berkilat bagai kilat saat ia melihat ke arah sumber suara. Apa yang dilihatnya di sana mengejutkannya. Di jurang di depan, tergeletak sesosok badan berlumuran darah. Sosok itu, dengan badan acak-acakan, tergeletak di samping sungai, darah mengucur deras dari badannya, meluncur turun ke tanah dan masuk ke jurang di dekatnya, menodai seluruh sungai menjadi merah. Saat tatapan Qin Feng mengikuti, sosok itu berjuang mati-matian, berusaha bangkit, sambil berteriak minta tolong dengan lemah. Sayangnya, karena luhuhannya yang pareh, ia hanya berhasil berdiri tegak setengah jalan sebelum jatuh kembali ke tanah. Pikiran Qin Feng tergerak, dan ia dengan cepat mengaktifkan mata sejati penembus ilusi 5 elemen miliknya. Melalui rambutnya yang acak-acakan, akhirnya ia melihatnya dengan jelas. Itu dia, wanita ini tak lain adalah Saintes Qinglan dari tanah suci Qingchuan. Qin Feng ragu sejenak, lalu terhuyung dan mendarat dengan mantap di aliran sungai pegunungan, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Karena ia seorang kenalan, Qin Feng tak bisa hanya berdiam diri dan tak berbuat apa-apa. Namun, saat Qin Feng membantu Saintes Qinglan itu berdiri, sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang muncul. Ia melihat, dengan mata merah, Saintes Qinglan menerjang Qin Feng bak serigala buas. Terkejut, Qin Feng terlempar ke belakang dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. "Selamatkan aku, tolong, selamatkan aku." Wajah Qinglan memerah, seolah-olah ia mabuk, mata indahnya berkaca-kaca, dan ia dengan panik mencabik-cabik badan Qin Feng. Ada yang salah. Tatapan Qin Feng jatuh pada Saintes Qinglan, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia telah diracuni. Saat ia berbicara, mata Qin Feng tiba-tiba tertuju pada sebuah pedang panjang yang tergeletak di tanah di sampingnya, bersama beberapa sisik yang familiar. Sisik-sisik itu adalah sisa-sisa ular piton darah Yin Yang. Qin Feng tiba-tiba tersadar. Tanpa ragu, Saintes Qinglan telah diracuni oleh ular piton darah Yin Yang. Terlebih lagi, racun itu sangat aneh. Hanya ada dua cara untuk menyembuhkannya. Salah satunya adalah dengan cepat meramu penawarnya. Sayangnya, meramu penawar racun ular piton darah Yin yang sangat merepotkan, dan Qin Feng tidak memiliki bahan yang diperlukan. Terlebih lagi, setelah diracuni oleh ular piton darah Yin Yang, racunnya harus dinetralkan dalam waktu setengah jam. Jika tidak, bahkan makhluk surgawi yang turun ke bumi pun tidak dapat menyelamatkannya. Cara lain adalah melalui hubungan gituan dengan seorang pria. Selama yin dan yang seimbang, racun dapat dinetralkan dengan lancar. Ini adalah wilayah rahasia tanah suci Fufeng, menemukan penawar racun dalam waktu setengah jam sama sekali mustahil. Masih ada harapan di luar sana. Dia bisa membawanya langsung ke leluhur tanah suci Qingchuan, Kaisar Azure. Mungkin Kaisar Azure, dengan kekuatannya yang dahsyat, dapat dengan paksa mengeluarkan racun dari badannya. Saint Qinglan, jangan impulsif, biarkan aku mencoba mengeluarkan racunnya untukmu dulu. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera bangkit, membuat segel tangan, dan menyegel titik akupuntur Saint Qinglan dengan satu jari untuk mencegahnya bergerak. Kemudian dia membantunya duduk tegak. Qin Feng meletakkan tangannya di punggung Saintes Qinglan, dan energi di dalam badannya melonjak dari telapak tangannya seperti air pasang, menyerbu badan Saintes Qinglan. Saat energi itu masuk, Qin Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa darah Saintes Qinglan telah berubah sepenuhnya menjadi merah muda. Darah merah muda yang sangat beracun itu terus mengamuk, mendatangkan malapetaka pada organ-organ dalamnya dan secara bertahap menyebar ke jantungnya. Begitu racun itu sepenuhnya menyerang jantungnya, tidak akan ada harapan. Wosh! Pikiran Qin Feng tergerak, dan dia dengan cepat menyalurkan energinya untuk mengeluarkan racun merah muda dari darah Saintes Qinglan. Namun, setelah beberapa lama, Qin Feng menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat berhasil memisahkan racun merah muda dari darah Saintes Qinglan.
Setiap kali ia mengeluarkan sedikit racun, di saat berikutnya, jejak racun merah muda itu akan menyusup ke setiap celah, menyatu dengan anggota badan dan tulang saintes Kinglan, memasuki pembuluh darah lain, dan menyatu sempurna dengan darahnya. Tetes. Perlahan-lahan, urat-urat di dahi Qin Feng menggembung, dan tetesan keringat besar mengalir di pipinya. Tidak, kekuatanku masih terlalu rendah, aku tidak bisa mengeluarkan racun ini, gumam Qin Feng dalam hati. Begitu selesai berbicara, ia menggertakkan gigi, bersiap untuk melepaskan teknik rahasia terlarang untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Meskipun harga untuk menggunakan teknik ini adalah penurunan kekuatan satu tingkat, disertai hilangnya esensi vital dan umur. Menyelamatkan nyawa adalah tindakan kebajikan yang lebih besar daripada membangun pagoda 7 lantai. Demi menyelamatkan saintes Kinglan, Qin Feng rela mempertaruhkan segalanya. Saat itu, ia teringat apa yang terjadi belum lama ini di desa Wangjia. Ketika lebih dari 90% pasukan di benua tengah mengincarnya, ingin menangkapnya demi imbalan besar dari Kaisar Putih, gadis suci Kinglan dengan tulus mengundangnya untuk bergabung dengan tanah suci Qingchuan, berharap mendapatkan perlindungan. Meskipun Qin Feng tidak setuju, ia menerima tawaran itu. Fakta bahwa gadis suci Kinglan mengulurkan tangan membantunya bahkan ketika semua orang menentangnya, menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang baik hati. Justru karena hanya ada sedikit orang baik di dunia ini, Qin Feng tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Jika ia bisa menyelamatkannya, Qin Feng bersedia melakukan segalanya. Qin Feng mengangkat tangan kirinya, hendak membentuk segel tangan dan menyerang alisnya dengan teknik terlarang. Namun pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Energi yang mengerikan dan aneh, dengan kekuatan yang tak terlukiskan, tiba-tiba meletus dari badan gadis suci Kinglan, mengalir melalui telapak tangan kanan Qin Feng seperti bendungan yang jebol dan mengalir ke dalam badannya. Qin Feng segera menggunakan indera kedewaannya untuk memeriksa batinnya. Setelah menyelidiki, ia terkejut. Energi aneh itu ternyata terdiri dari kabut merah muda beracun yang kuat. Setelah memasuki badannya, energi itu langsung menyatu dengan anggota badan dan tulangnya, menyatu sempurna dengan darahnya. Kutu kupret, aku kena serangan balik, seru Qin Feng kaget, wajahnya langsung memucat. Detik berikutnya, ia segera mengaktifkan kekuatan mentalnya, dengan panik mengerahkan energi di dantiannya untuk mengeluarkan racun itu. Ia berharap bisa mengeluarkannya dengan paksa. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, semuanya sia-sia. Perlahan-lahan, Qin Feng merasa pusing dan kehilangan arah, seolah-olah gadis suci Kinglan di hadapannya telah berlipat ganda. Terutama punggungnya yang anggun tampak semakin memikat. Mata Qin Feng perlahan memerah, dan napasnya menjadi berat. Tidak, aku tidak bisa memanfaatkannya. Tepat saat ia hampir menyerah sepenuhnya, Qin Feng menggigit lidahnya, memuntahkan seteguk darah. Di bawah rasa sakit yang hebat, pikirannya akhirnya kembali jernih. Namun, pada saat itu, energi dahsyat yang bergejolak di dalam badan gadis suci Kinglan berhasil menembus titik-titik akupunturnya. Tak lama kemudian, gadis suci Kinglan mengerang pelan, tiba-tiba berbalik, dan menerkam Qin Feng. Qin Feng pun terbungkus dalam peluhan lembut dan harumnya. Aroma aneh terpancar dari gadis suci Kinglan, memasuki hidung Qin Feng. Qin Feng merasakan ledakan tiba-tiba di kepalanya, dan matanya kembali merah. Detik berikutnya, tanpa sepatah kata pun, ia memeluk gadis suci Kinglan. Kedua badan berapi mereka langsung bertabrakan. Bagaikan kilat yang menyambar api, mereka mulai membakar dengan dahsyat. Suhu semakin tinggi, hingga akhirnya, tak terkendali. Seperti kata pepatah, lemah dan lesu, namun anggun dan menawan. Butir-butir keringat berkilauan, rambut acak-acakan dan hijau. Waktu berlalu dengan tenang, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Akhirnya, cahaya merah di mata Qin Feng berangsur-angsur menghilang, dan ia sepenuhnya tersadar. Gadis suci Kinglan juga berkedip dan perlahan membuka matanya. Ah, detik berikutnya, teriakan yang menggema di langit bergema lama di aliran sungai pegunungan. Gadis suci Kinglan tiba-tiba mendorong Qin Feng, melompat dari tanah dengan jungkir balik. Kemudian, dengan lambaian tangan gioknya, ia mengambil pedang panjang yang jatuh ke tanah di sampingnya. Dengan jentikan tangan kanannya, pedang panjang itu menebas udara, anggun bagai naga, tepat mengarah ke jantung Qin Feng. Berhenti. Qin Feng dengan cepat menghindari pedang maut itu, tangannya bergerak secepat kilat saat ia dengan mudah meraih pergelangan tangan gadis suci Kinglan.
Meskipun gadis suci Kinglan tidak lemah, karena telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam yang mulia mendalam, ia masih jauh lebih rendah daripada Qin Feng. Kutu kupret, lepaskan aku. Lepaskan aku akan membunuhmu. Alis gadis suci Kinglan berkerut saat ia meraung marah. Aku baru saja mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, dan beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu, teriak Qin Feng. Aku, gadis suci Kinglan gemetar mendengarnya. Baiklah, cukup dengan kau dan aku. Berpakaianlah dulu, dan kita akan bicara baik-baik. Tatapan Qin Feng jatuh pada gadis suci Kinglan, dan ia berkata dengan senyum licik. Gadis suci Kinglan menyadari bahwa ia masih telanjang. Ia menjerit lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, melesat di balik pohon besar di depan. Melihat ini, Qin Feng segera mengenakan jubah bersihnya dan berganti pakaian. Alisnya sedikit berkerut saat ia menunggu dengan tenang. Ia tidak tahu nasib apa yang menantinya. Akankah gadis suci Kinglan melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya? Atau akankah ia mendapatkan pengampunannya? Tak lama kemudian, gadis suci Kinglan, yang kini telah berpakaian bersih, muncul dari balik pohon. Ekspresinya rumit saat ia menatap tajam ke arah Qin Feng, yang perlahan mendekat. Tangannya yang sehalus giok menggenggam pedang panjangnya erat-erat, urat-urat di pergelangan tangannya menonjol. Qin Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, "Nona Kinglan, Anda seharusnya tahu apa yang terjadi sebelumnya. Awalnya, saya ingin menggunakan energi saya untuk mengeluarkan racun dari badan Anda secara paksa. Sayangnya, kekuatan saya tidak mencukupi, dan saya mengalami serangan balik yang kuat, menyebabkan racun ular piton darah yin yang mengalir kembali ke badan saya. Kemudian, dalam keadaan linglung, kami berhubungan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh saya, lakukanlah, saya tidak akan keberatan." Setelah itu, Qin Feng memejamkan mata, berdiri diam, menunggu keputusan gadis suci Kinglan. Ia telah mengatakan yang sebenarnya. Jika gadis suci Kinglan, tanpa membedakan yang benar dan yang salah, masih berniat menyerangnya, ia akan segera berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sejak saat itu, dia akan benar-benar memutuskan semua hubungan dengannya dan tidak akan pernah berhubungan lagi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Kau mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Saintes Kinglan terkejut. Dia telah diracuni Pares sebelumnya, hanya samar-samar mengingat seorang pria muncul di hadapannya. Dia kemudian menerjangnya, ingin Qin Feng membantunya mendetoksifikasi. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak menyangka bahwa Qin Feng, pada awalnya, telah mencoba mengeluarkan racun darinya dengan paksa. Ini menjadi bumerang, menyebabkan racun mengalir kembali dan menginfeksi Qin Feng sendiri. Dalam hal ini, Qin Feng tidak bisa disalahkan. Ketidakmampuannya sendirilah yang menyebabkan dia diracuni oleh ular piton darah yin yang. Ternyata ketika Saintes Kinglan melewati aliran gunung ini, dia bertemu dengan ginseng surgawi kilin yang melarikan diri dengan panik. Dihadapkan dengan harta karun yang begitu menantang surga, tidak ada yang bisa menolak. Saintes Kinglan tidak terkecuali. Tanpa ragu, ia segera mengejar ginseng surgawi kilin. Berniat menangkapnya dan merebutnya. Namun, tepat saat itu, seekor ular piton darah yin yang raksasa meraung di udara, melepaskan hantaman ekor yang kuat dan menghujaninya. Di saat hidup Mahtei ini, Saintes Kinglan tak sempat berpikir, ia buru-buru menghunus pedang panjangnya untuk membela diri. Sayangnya, ular piton darah yin yang memiliki kultivasi yang luar biasa, telah mencapai tingkat ketiga alam kaisar. Saintes Kinglan bukanlah tandingannya. Ekor ular piton itu melemparkan dirinya dan pedangnya ke jurang di bawahnya. Dengan luha pareh, ia berdarah deras. Serangan ekor ular piton darah yin yang juga mengandung racun yang kuat, yang kemudian menyerang badan Saintes Kinglan. Setelah melakukan semua ini, ular piton darah yin yang dengan anggun pergi, melanjutkan pengejarannya terhadap ginseng surgawi kilin. Hanya Saintes Kinglan yang terluka pareh yang tersisa terbaring di jurang, menunggu kematian dalam keputusasaan. Untungnya, Qin Feng lewat saat itu dan menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, ia pasti sudah mati, ususnya pecah. Aduh, ya, apa yang terjadi hari ini tidak bisa disalahkan padamu. Memikirkan hal ini, Saintes Kinglan tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Dengan itu, ia menjentikkan pergelangan tangannya dengan santai, mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan menggembung, yang kemudian ia lemparkan.
Qin Feng menangkapnya tanpa ragu. Ia memeriksanya dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa kantong itu berisi 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Nona Qinglan, apa maksud semua ini? Tanya Qin Feng. Kau menyelamatkanku, jadi anggaplah batu-batu roh ini sebagai hadiahmu, kata Saintes Qinglan dengan muram. Lebih lanjut, kuharap mulai sekarang, kau akan merahasiakan masalah ini dan tidak membocorkan sepatah kata pun kepada siapapun. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan mengambil nyawamu. Apakah ini uang tutup mulut? Mata Qin Feng terbelalak kaget. Silakan berpikir sesukamu, tapi singkatnya, aku tak ingin mendengar sepatah kata pun tentang kejadian hari ini. Kalau tidak, kalau kau merusak reputasiku, aku akan menghabisimu, kata Saintes Qinglan dingin. Bukankah cerita-cerita itu mengatakan bahwa jika kau mengalami hal seperti hari ini, sebagai seorang wanita, bukankah seharusnya kau mempersembahkan dirimu kepadaku sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawamu? Bibir Qin Feng melengkung membentuk senyum licik. Kau tak boleh bicara omong kosong. Siapa yang mempersembahkan diri kepadamu? Jika kau bicara lagi, percayalah, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Mendengar ini, gadis suci Qinglan murka. Pedangnya berkilat saat dihunuskan ke leher Qin Feng. Ia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa kau tidak bercermin baik-baik? Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu layak untukku, gadis suci Qinglan? Jika kau sangat tampan, tipe pria yang tak tertandingi, mungkin aku akan tergerak. Aku bahkan mungkin mempersembahkan diriku kepadamu, tapi penampilanmu terlalu lusuh. Nona Qinglan, jangan salah paham, aku hanya bercanda. Qin Feng tersenyum tipis, lalu dengan lembut menyingkirkan pedang panjang yang mencekik lehernya. Ini hanya sekali, dan tidak akan ada lagi, kata Santa Qinglan dingin. Ingat, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa. Jika kau terus menggangguku, aku akan membunuhmu. Setelah itu, badan halus Santa Qinglan berkelebat dan lenyap seketika. Pikir Qin Feng, wanita ini benar-benar tegas. Ia pergi tanpa ragu. Lupakan saja. Anggap saja kejadian hari ini hanya hayalan. Qin Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, badannya berkelebat saat ia menghilang dengan cepat. Mengenai mengungkapkan identitas aslinya kepada Santa Qinglan, Qin Feng sempat mempertimbangkannya. Tapi setelah memikirkannya, ia akhirnya mengurungkan niatnya. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimanapun, ini adalah dunia batin dari alam rahasia Tanah Suci Fu Feng. Siapa yang tahu kalau Kaisar Putih telah meninggalkan rencana cadangan di wilayah rahasia ini? Jika Kaisar Putih mengetahuinya secara tidak sengaja, dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, demi keselamatan, yang terbaik adalah melanjutkan dengan hati-hati sampai kekuatan seseorang mencapai tingkat yang cukup untuk melawan Kaisar Putih. Tenggelam dalam pikiran, Qin Feng terus terbang maju tanpa melambat. Meskipun menyelamatkan gadis suci Qinglan memakan waktu lebih dari setengah jam. Untungnya piton darah Yin yang terluha, meninggalkan noda darah sesekali di sepanjang jalan. Mengikuti noda darah ini, Qin Feng mampu menentukan arah yang benar dan menghindari tersesat. Waktu berlalu dengan tenang, dan 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Setelah banyak tikungan dan belokan, Qin Feng akhirnya tiba di tujuannya. Di depan terbentang sebuah lembah besar, dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, dengan hanya 1 pintu masuk. Di dalam lembah, raungan yang memekakkan telinga. Seekor piton merah darah, ratusan kaki panjangnya, terlibat dalam pertempuran sengit dengan bayi mungil. Bayi itu benar-benar telanjang, seluruh badannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan berkilauan. Pada saat yang sama, aroma yang kaya dan eksotis terpancar darinya. Aromanya menyebar bermil-mil jauhnya. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Qin Feng dapat menciumnya dengan jelas. Yang lebih aneh lagi adalah akar putih yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari kepala bayi itu, menyerupai rambut putih yang berkibar tertiup angin. Ginseng surgawi kilin. Saat melihat bayi itu, mata Qin Feng berbinar, memancarkan cahaya merah yang rakus. Dengan mata sejati pemecah ilusi 5 elemennya yang aktif, ia dapat langsung melihat bahwa bayi itu bukanlah manusia sungguhan, melainkan ginseng surgawi kilin raksasa yang menyamar. Terlebih lagi, ginseng surgawi kilin ini cukup kuat, telah mencapai tahap tengah tingkat ketiga alam kaisar. Ia sedikit lebih tinggi dari ular sanca darah yin yang pada tahap awal tingkat ketiga. Namun, ginseng surgawi kilin ini adalah tanaman iblis.
Ular sanca darah yin yang, sebagai binatang iblis purba, memiliki kulit tebal dan daging yang keras. Dalam pertempuran sungguhan, ginseng surgawi kilin mustahil mengalahkan ular sanca darah yin yang. Raungan, raungan, raungan mengguncang lembah. Ular piton darah yin yang sering membuka rahangnya yang berwarna merah darah, dengan ganas menggigit ginseng surgawi kilin, mencoba melahapnya. Ginseng surgawi kilin sangat cepat, seperti belut yang licin, hampir selalu lolos dari maut. Namun, setelah pertempuran yang begitu lama, ginseng surgawi kilin dan ular piton darah yin yang kelelahan. Kecepatan mereka menurun. Tiba-tiba, ginseng surgawi kilin di lembah bergerak dan terbang mahtei-mahteihan ke arah Qin Feng. Ia berteriak sekuat tenaga, "Kakak, selamatkan aku." Seolah-olah ia sangat akrab dengan Qin Feng. Taktik pengalih perhatian. Mata Qin Feng menyipit tajam saat melihat ini. Ia tidak berencana bertindak secepat itu. Ia akan menunggu sampai keduanya terluka parah sebelum memanfaatkan situasi. Tanpa diduga, ginseng surgawi kilin begitu licik, rela mengalihkan perhatian kepada Qin Feng demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Tujuannya tentu saja untuk membuat Qin Feng menahan ular piton darah yin yang untuk sementara waktu, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dan benar saja, saat pikiran Qin Feng muncul, ginseng surgawi kilin yang mendekat tiba-tiba membubung tinggi ke angkasa, hendak menghilang ke dalam kehampaan dan melarikan diri. "Haha, mencoba kabur," cibir Qin Feng. Karena orang ini telah masuk ke dalam perangkapnya, bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos lagi? Begitu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menariknya dari kejauhan. Gemuruh, kehampaan bergetar, dan sebuah tangan energi raksasa dengan cepat terbentuk, meraih ginseng surgawi kilin secepat kilat dan membawanya ke hadapan Qin Feng. "Kutu kupret, lepaskan aku, lepaskan aku." Ginseng surgawi kilin, seperti bayi, ketakutan dan meronta mahtei-mahteihan. Melihat ini, Qin Feng segera membentuk segel tangan dan menekannya, menyegelnya dengan kuat. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia menyimpannya di menara kosmik. Raung, melihat Qin Feng mengambil ginseng surgawi kilin, ular piton darah yin yang datang kemudian, menjadi marah. Tiba-tiba ia meraung ke langit, memperlihatkan taring-taringnya yang berkilauan, dan dengan bau busuk yang menyengat, ia menerjang Qin Feng bagai kilat. "Mahtei!" Qin Feng mendengus melihat pemandangan itu. Ia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan yang memekakkan telinga. Sebuah ledakan memekakkan telinga menggema. Ular piton darah yin yang menukik turun dari langit, meledak sedikit demi sedikit, dimulai dari kepalanya, berubah menjadi hujan darah. Pada saat yang sama, racun merah muda pekat menyebar bersama angin, menyapu ke arah Qin Feng. Ternyata ular piton darah yin yang tak mau menerima nasibnya, di saat-saat terakhirnya, menggunakan sisa-sisa tekad kekaisarannya, membawa badan beracunnya, untuk mencoba membunuh Qin Feng, menjatuhkannya bersamanya. Wus! Di saat hidup mahtei ini, Qin Feng tak ragu, badannya kabur, dan ia menggunakan kemampuan teleportasinya, menghilang dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di puncak raksasa di sebelah kanannya. Setelah menstabilkan dirinya, Qin Feng diam-diam menghela napas lega. Setelah pencarian yang begitu panjang dan melelahkan, ginseng surgawi kilin akhirnya berhasil didapatkan. Semua usahanya terbayar lunas. Namun, sebelum ia sempat mengembuskan napas sepenuhnya, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Bersambung.